Assalamualaikum Ustaz Asna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini rencananya kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Usia. Kemudian nanti setelah kita melakukan praobservasi, saya akan mengamati jenengan di pembelajaran jenengan gitu ya Gus. Nah, adapun adakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan nanti ke depannya seperti apa gitu ya Usia. Kemudian kenapa kita juga harus melakukan percakapan pra ini sebelum melakukan observasi adalah supaya jenengan lebih siap lagi, kemudian lebih pede dalam melakukan melakukan pembelajaran nanti gitu ya Usia. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Usia kepada jenengan terkait nanti kegiatan observasi. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai dalam pembelajaran IPS nanti? Nah, tujuan pembelajaran yang rencana nanti pembelajaran ini dicapai yaitu peserta didik mampu memahami, mendeskripsikan terkait pelaku ekonomi dan juga terkait pasar seperti itu. Kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ya sih ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustazah capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu terkait pembelajaran paradigma baru. Jadi paradigma baru itu kan ada dalam kurikulum Merdeka sebelumnya. Wah, keren sekali ya sih nanti ya. Kemudian rancangan strategi apa nih yang sudah Ustazah persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Nah, rancangan itu mulai dari saat akan waktu awal pembelajaran itu saya memberikan di dalam rencana itu saya mau memberikan yang namanya asesmen diagnosis kognitif tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal atau tingkat pengetahuan peserta didik sebelum saya memberikan materi. Kemudian ada juga yang strategi pembelajaran berdiferensiasi, akan tetapi dalam rencana itu saya membuat hanya berdiferensiasi konten dan juga proses, dikarenakan kalau berdiferensiasi produk itu untuk SMP belum memungkinkan karena tidak memegang handphone seperti itu sih. Oh gitu deh. Oke. Bagus sekali sih menurut saya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ustazah gunakan nanti? Medianya yang saya gunakan yaitu PPT yang saya buat menggunakan Canva, habis itu teka-teki dengan 3 jenis tingkatan kesulitannya dan juga buku paket sih. Jadi menggunakan diferensiasi konten gitu ya? Ya, Oke. Oh iya, yang tadi strategi itu saya integrasikan juga dengan sosial emosional siswa. Wah, Masya Allah Us. Oke, saya semakin penasaran nih Us dengan kegiatan pembelajaran jaringan nanti. Nah, kira-kira kapan ya Ustazah pembelajaran yang Mira lakukan nanti? Waktunya kapan, harinya, kemudian di kelas apa, jam berapa gitu? Insya Allah dilaksanakan hari Rabu di kelas 7F di jam ke-5.16. Oh, oke. Berarti besok Rabu, besok ya sih berarti ya. Besok Rabu itu saya insya Allah akan masuk di kelas jenengan. Saya insya Allah akan melakukan observasi gitu ya, dan kita akan berjumpa di sana Us. Oke, untuk apa Ustazah, untuk percakapan praobservasi kayaknya sampai di sini aja. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, insya Allah nanti setelah observasi besok Rabu kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu namanya percakapan pasca observasi gitu. Oke, makasih ya Ustazah. Sampai jumpa besok Rabu. Insya Allah. Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah ceria lagi. Mbak siapa kemarin namanya? Siapa? Kamu ini. Oh iya ini. Oh mirip ya? Ini salahnya. Siapa? Mbak siapa? Cindy Yuda ini. Dari kelas ya. Insya Allah lain kesempatan bisa ikut berkontribusi mungkin di SMA gitu ya. Oke, ini tadi ada sisa ya. Udah makan semuanya? Udah makan ya. Semuanya insya Allah sehat-sehat semua ya. Yang sakit dan juga ceria. Tetap semangat, masih semangat ya. Masih semangat. Oke. Nah, hari ini apakah udah berangkat siapa ya? Kenapa? Oh, nggak berangkat kenapa? Kita apa? Demam. Karena sekarang musim hujan kali ya, jadi mudah sakit karena perubahan cuaca tersebut. Nah, kalian jaga kesehatan biar bisa belajar, terus biar bisa berangkat sekolah, terus kalian gak ketinggalan pelajaran gitu ya. Jadi dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya yang sehat-sehat, jangan sering-sering stres ya, karena baru musim hujan juga, jaga kesehatannya, oke? Karena kalian PTS kapan? Ini kan udah lama ya? Nah, dijaga kesehatannya biar bisa maksimal di maksimal oke? Tadi yang lo banget, satu namanya karena sakit ya? Ini namanya siapa? Nah, ada yang sudah tahu kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, meneruskan pembelajaran yang kemarin kita materinya tentang materi kemarin sampai pada aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Nah, hari ini nanti kita akan belajar pada subbab kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi dan juga permintaan penawaran seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti sudah sebelum masuk pada materi, saya mau memberikan kalian yang namanya asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal kalian. Nah, setelah itu nanti Ustazah memberi kalian materi pengantar dulu. Ketika materi pengantar sudah selesai, nanti kalian ini ya dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan suatu KPD, gitu ya. Nah, untuk penilaiannya, Ustazah menilai keaktifan kalian. Jadi ketika Ustazah memberi materi pengantar, Ustazah bertanya, kalian boleh menjawab, nanti silakan angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Nah, jadi penilaiannya dari keaktifan kalian. Kalau misalkan Ustazah belum nanya, kalian mau bertanya juga nggak apa-apa. Itu juga menjadi nilai keaktifan kalian seperti itu. Kemudian kalau pas waktu diskusi kelompok, itu nanti juga ada penilaiannya. Ada penilaiannya dari keaktifan kalian dalam menyelesaikan KPD secara bersama-sama, kemudian berpikir kritis kalian, kerjasama kalian dalam anggota kelompok, dan juga tingkat jawabannya sudah selesai apa belum gitu ya. Sampai sini ditanyakan terkait kegiatan pembelajaran dan penilaian. Semuanya sudah paham ya? Nah, baik, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu aktivitas kehidupan. Kita sekarang masuk di kegiatan ekonomi. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 167. Sebenarnya Ustazah itu sudah menyiapkan PowerPoint untuk memudahkan kalian dalam mencerna materinya. Cuman karena sekarang baru mati listrik, jadi sementara Ustazah jelasin dulu aja ya, maksudnya PPT-nya mungkin bisa nyusul, atau ini kan cuma gaya, jadi kalian di rumah bisa pegang HP. Nah, nanti PPT mungkin bisa Ustazah pilihkan aja ya, bisa kalian juga pilih. Nah, di halaman 167 itu ada kegiatan ekonomi. Nah, sebelum Ustazah memberikan asesmen diagnostik, Ustazah mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan juga memahami kegiatan ekonomi masyarakat serta menganalisis peran masyarakat
dalam rantai perekonomian. Sebelum saya memberikan sesi diagnostik, saya mau tanya ke kalian. Dari kalian nih, adakah yang pernah berkunjung ke pasar? Semua pasti pernah ya? Ada yang belum? Ada yang belum pernah ke pasar? Kalau kalian di rumah nih, kalian pernah membuka ini nggak, aplikasi belanja online? Itu termasuk kalian ke pasar nggak? Iya nggak? Iya, sekarang iya ya, karena pasar itu sekarang tidak hanya kalian pergi ke pasar di suatu tempat, tapi kalian membuka aplikasi. Tapi biasanya yang kalian lakukan proses ekonomi jual beli. Nah, sekarang gini, kalian semua siapkan kertas sobekan kecil aja nggak apa-apa. Semuanya ya. Nah, boleh atau enggak kertas kayak gini satu lembar ini bisa dijadikan sebagai 4 lembar gitu ya. Kecil aja nggak apa-apa. Oke. Saya kasih waktu 1 menit untuk menyiapkan kertasnya. Sampai angka panjang. Oh ya, ya, jadi segera. C2, C3, C4. Dan sesuai nih ya. Tempat duduknya. Ingat ya nomornya? Ingat oke? Nah, sekarang saya kasih materi pengantar dulu sebelum kalian kerja kelompok gitu. Nah, silakan semuanya diperhatikan ke depan. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada 3, apa aja? Konsumsi tadi ada nomor 1 berkaitan dengan produksi ya. Kenapa? Kayu maupun benang itu harus diproduksi. Kenapa? Karena ketika suatu bahan baku itu diproduksi, maka nilai manfaatnya akan bertambah. Bisa menjadi meja, menjadi kursi. Nah, menambah manfaat suatu barang
Kemudian ada pelaku ekonomi. Ada apa aja pelaku ekonomi? Rumah tangga, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah dan masyarakat luas. Nah, kalau misalkan rumah tangga konsumen ini kelompoknya itu masyarakat ya, masyarakat yang menjadi konsumennya. Kemudian ada rumah tangga produsen. Kalau rumah tangga pemerintah ini lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah, contohnya seperti apa? BU, MN, tahu BUMN, badan usaha milik negara, contohnya Pertamina, kemudian PLN, gitu ya. Kemudian ada yang namanya BUMD, apa itu BUMD? Badan usaha milik daerah. Oke, sekarang kita masuk ke permintaan dan juga penawaran. Apa itu permintaan? Keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli. Nah, kalian nih waktu awal jadi pelajar baru membutuhkan buku nggak? Pasti semua membutuhkan buku kan? Pasti semua membeli kan, harganya berapa? Nah, itu yang namanya permintaan. Permintaan itu kayak gitu. Kalau mau lebaran, biasanya semua butuh kayak daging gitu kan? Nah, itu juga yang namanya permintaan. Kemudian ada yang namanya penawaran. Apa itu penawaran? Sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Kemudian ada pasar. Nah, pasar itu apa? Tempat distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kemudian jenis pasar. Ada pasar menurut jenis barang atau tergantung dari barang yang dibeli. Ada pasar menurut waktu bertemunya, bisa pasar mingguan, pasar harian, seperti itu. Kemudian ada pasar menurut kegiatan distribusi. Ada pasar lokal, daerah, internasional, nasional, seperti itu. Dan juga ada pasar menurut fisik pasar. Oke, kita masuk ke harga. Harga itu apa? Harga sama dengan nilai tukar. Nah, nilai tukar yang pernah disepakati antara penjual atau produsen, bukan produsen ya, tapi penjual, kemudian dan pembeli disebut harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan itu harga yang disepakati oleh pembeli dan juga penjual. Kemudian fungsinya untuk apa? Menghitung nilai jual, mempermudah transaksi, mengetahui kualitas barang, keuntungan produsen. Oh iya, saya tanya, pengen tanya satu hal. Kalau misalkan ada yang memiliki permintaan tapi tidak sanggup pembelinya, ada orang yang mau suatu barang tapi tidak mampu membeli itu, termasuk permintaan nggak? Permintaan nggak? Nah, kalau seseorang menginginkan suatu barang tapi belum mampu membeli, itu belum masuk dalam permintaan. Nah, ada ayat yang berhubungan dengan jual beli nih, surat apa? Al-Baqarah ayat. Coba dibaca bareng-bareng. Artinya jadi jual beli itu diperbolehkan ya, yang lebih diperbolehkan apa? Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Ya, kalau tidak saatnya kita ini ya kerja kelompok. Nah, nanti untuk bahan ajar atau bahan ajar kalian sebagai alat untuk mencari jawaban, silakan menggunakan buku paket ini ya. Silakan mencari jawabannya nanti menggunakan buku paket. Karena sumber yang bisa kalian pakai sekarang untuk saat ini hanya buku paket. Ya. Oke, saya berikan dulu buku paketnya. Ini kelompok. Silakan dikerjakan dalam satu kelompok. Silakan dibagi tugas. Ada yang mencari jawaban, ada yang mencocokkan, benar nggak
Kalau saya tutup pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Yang belum selesai tadi siapa? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin kegiatan observasi di kelas jenengan. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Ustazah ya. Nah di sini nanti saya juga sama dengan kemarin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya kepada Ustazah. Gimana Siap? Nah pertanyaan pertama ya Ustazah, bagaimana perasaan Ustazah ketika kemarin saya melakukan observasi di kelas Ustazah? Saya merasa senang karena saya juga saat pembelajaran kemarin saling bertukar pengetahuan dengan Gus Ani terkait pembelajaran paradigma baru, pembelajaran diferensiasi, dan tentunya menjadi pengalaman yang berharga. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Us. Kemudian untuk selanjutnya Ustazah mungkin bisa menceritakan kembali kira-kira apa yang kemarin sudah Ustazah lakukan pada saat saya mengobservasi Ustazah dan kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ustazah capai. Nah, terkait pengembangan diri ya Gus ya, mungkin kemarin saya sudah melakukan, bukan mungkin ya Mas, tapi saya kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian yang saya lakukan kemarin awal-awal saya memberikan tes asesmen diagnostik kognitif dulu kepada siswa, tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa, tingkat pemahaman siswa. Yang pertanyaannya itu juga sekalian dijadikan sebagai persepsi dan juga bahan untuk membentuk kelompok sesuai kesiapan belajar siswa. Insya Allah kemarin saya juga sudah lihat itu sih Gus, dan saya memang harus mengacungi jempol dengan karena sudah bagus sekali dalam melakukan persepsi itu ya, sekaligus itu sebagai diagnostik kognitif ya Gus ya. Nah itu keren sekali. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ya Ustazah, nah dari pembelajaran yang sudah dengan lakukan kemarin, menurut jenengan pembelajaran itu sudah sesuai belum dengan rencana yang jenengan buat? Baik, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana saya karena kan waktu pembelajaran kemarin setelah pembentukan setelah melaksanakan asesmen diagnostik itu kan saya sempat saya memberikan materi pengantar dulu, habis itu baru pada tahap diskusi kelompok. Nah, pemetaan waktu saya kayaknya kurang tepat, jadi asesmen diagnostik dan juga saya waktu memberikan materi pengantar kayaknya agak terlalu lama sehingga saat diskusi kelompok yang seharusnya setiap kelompok perwakilan satu orang itu menyampaikan kesimpulan jadi tidak terlaksana dengan baik, sehingga hanya beberapa perwakilan kelompok aja, tidak setiap kelompok seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk kendala yang Ustazah hadapi itu kendala di manajemen waktu gitu ya, dalam mengalokasikan waktu di step by step pembelajaran gitu ya. Berarti alokasi waktu itu karena apa Us? Karena di rancangan atau karena praktek lapangan atau karena apa Us itu? Karena praktek di lapangan sih yang mungkin saya harus memberikan waktu diagnostik berapa menit, materi pengantar berapa menit, gitu ya bisa jadi bisa terlaksana sesuai dengan rencana, tapi kemarin belum saya bagi dengan baik gitu. Oke, lalu dari kendala itu nih Us, kira-kira untuk memperbaiki kendala, untuk mengatasinya, kira-kira rencana apa yang Ustazah akan lakukan untuk memperbaikinya? Mungkin tindak lanjut dari refleksi itu mungkin membagi waktu lebih tepat seperti
gitu seperti itu. Terus kemudian memperkirakan assessment diagnostiknya berapa menit, materi pengantar berapa menit, sehingga saat diskusi kelompok itu waktunya cukup sampai selesai gitu Mas. Oke, berarti merencanakan ulang ya usia dengan memperbaiki tadi ya alokasi waktu juga gitu ya, dan di lapangan juga nanti. Ya baik Ustaz. Lalu kapan nih Ustazah Asma mau menerapkan perubahan ini? Insya Allah pertemuan selanjutnya nanti Mas. Oke. Secepatnya lebih baik, lebih cepat lebih baik. Ya. Itu saya kira cukup Ustazah untuk perbincangan kita kali ini. Semoga lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk saling sharing, saling diskusi, dan kita juga belajar bersama-sama di sini, saling mengembangkan diri. Gitu ya Ustazah. Saya ucapkan terima kasih Ustazah juga karena kita sudah ya saling belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum ya Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.